Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik tentang menghitung nilai peluang sebaran binomial, Poisson, hipergeometrik, dan normal dengan aplikasi Microsoft Excel. Ini adalah video seri software statistik dengan topik menghitung nilai peluang sebaran binomial, Poisson, hipergeometrik, dan normal dengan aplikasi Microsoft Excel. Baik, langkah pertama tentunya Anda harus membuka Microsoft Excel. Pertama akan kita bahas dulu tentang sebaran binomial. Baik, diketahui bahwa 35% dari kantong darah yang dikumpulkan palang merah setiap harinya itu adalah golongan darah O. Tentukan peluang dari 100 sampel kantong darah yang terambil. A. 40 buah bergolongan darah O. B. Sekurang-kurangnya 45 buah bergolongan darah O. Kemudian C. Maksimal 30 buah bergolongan darah O. Dan D. Sekurang-kurangnya 20 sampai dengan 40 yang bergolongan darah O. Baik, ini sebaran binomial, Bx, Np, N kombinasi X dikalikan dengan P pangkat X dan seterusnya. Di mana X adalah pembacaknya, N jumlah ulangan, P peluang keberhasilan, dan Q sama dengan 1 minus P itu adalah peluang kegagalan. Silakan Anda lihat di video sebelumnya untuk memahami ini. Ya, peluang sama dengan 0,35 ya, ini. Kemudian N-nya 100, ini. Ya, Q-nya berarti 1 minus 0,35 sama dengan 0,65. Yang ditanyakan adalah pertama, peluang X sama dengan 40. B, peluang X lebih besar sama dengan 45. Ini kita ubah dulu ya, sama dengan 1 minus peluang X kurang dari sama dengan 44. Kemudian yang C, maksimal 30, berarti peluang X kurang dari sama dengan 30. Yang D, peluang antara 20 sampai dengan 40, berarti peluang X kurang dari sama dengan 40 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 19. Ya. Nah, rumus binomial untuk Excel itu adalah sama dengan binom titik dist, ya. Numbers, kemudian trials, probability, kemudian kumulatif, ini true or false. Jadi number S ini adalah X, kemudian trials ini adalah N, kemudian probability S ini adalah peluang berhasil, sedangkan kumulatif ini apakah sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan. Kumulatif true artinya lebih kecil sama dengan, kumulatif false artinya sama dengan. Baik ya, kita akan cari untuk yang peluang X sama dengan 40. Berarti sama dengan, ini ada muncul nih binom dist ya. Double klik. Ya, kemudian kita isikan number S-nya, berarti X-nya ini 40. Kemudian titik koma, N-nya tadi 100 ya. 100, kemudian peluangnya 0,35 dan kumulatif sama dengan false karena kita akan mencari peluang sama dengan. Kita double klik ini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita dapatkan 0,047392. Berarti peluang X sama dengan 40 adalah 0,047392. Berikutnya, peluang X lebih besar dengan 45 sama dengan 1 kurang peluang X kurang dari sama dengan 44. Berarti ini sama dengan 1 dikurangi dengan binomial distribution, binom dist, double klik. Kemudian kita isi ya. Ini X-nya 44, kemudian N-nya 100, kemudian peluangnya adalah 0,35. Kumulatif kita isi true ya, karena kita ingin tahu peluang kurang dari sama dengan. Ya, kita dapatkan 0,024603. Kemudian peluang X lebih kecil sama dengan 30. Sama dengan binom distribution ini, pilih double klik, kemudian numbernya ini 30,
kemudian trialnya 100, peluangnya 0,35, kemudian kumulatifnya true. Ya, kita bisa ketik atau kita double klik yang di bawah ini ya. Kurung tutup, enter. Nah, kita dapatkan 0,173019. Kemudian yang terakhir, peluang X antara 20 sampai dengan 40, berarti ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 40 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 19. Kenapa ini 19 bukan 20? Karena angka 20 ini termasuk ya, berarti tidak masuk ke pengurang ini. Baik, ya ini hasilnya sama dengan binom distribution, ini kita klik binom dis, ya ini 40 X-nya, kemudian number of trial-nya 100, kemudian probability 0,35, kumulatifnya true ya, kurung tutup, yang dikurangi oleh binomial distribution ya 19, kemudian jumlah trialnya 100, peluangnya 0,35 dan kumulatifnya ini true ya, double klik, kurung tutup. Nah, demikian. Berarti peluang dari 100 sampel kantong darah yang terambil ini sekurang-kurangnya 20 sampai dengan 40, maksimal yang bergolongan darah O adalah 0,874634. Ya, baik, berikutnya kosong teladannya. Diketahui bahwa rata-rata bohlam yang cacat dalam satu proses produksi atau per 10.000 adalah 30 buah. Tentukan peluang dalam suatu proses produksi terdapat A. 35 buah yang cacat, B. Sekurang-kurangnya 50 buah yang cacat, C. Maksimal 12 buah yang cacat, D. Sekurang-kurangnya 25 sampai dengan maksimal 35 bohlam yang cacat. Nah, ini sebaran Poisson ya. Jadi X adalah peubah acaknya, lambda adalah rata-rata terjadinya hasil percobaan. Diketahui dari teladan ini bahwa lambdanya adalah 30. Dan ditanyakan peluang X sama dengan 35, B itu peluang X lebih besar sama dengan 50, ini sama dengan 1 kurang peluang X kurang dari sama dengan 49. Ya, kemudian yang C peluang X kurang dari sama dengan 12, yang D peluang X antara 25 sampai dengan 35. Ya, nah ini rumus atau fungsi Poisson di Excel ini, ininya sama dengan Poisson distribution, kemudian X, kemudian min-nya, kumulatif true or false. Ya, jadi ini X-nya itu pembacaknya, kemudian min itu lambda-nya, kemudian kumulatif itu true kalau dia lebih kecil sama dengan, false kalau dia sama dengan. Baik, kita mulai ya. Yang ini sama dengan Poisson distribution, double klik, masukkan X-nya 35 ya, kemudian lambda-nya 30 dan ini false. Ya, karena kita akan cari sama dengan, bukan yang lebih kecil sama dengan. Kurung tutup, ini dia hasilnya. 0,045308. Kemudian peluang X lebih besar sama dengan 50. Sama dengan 1 kurang peluang X kurang dari sama dengan 49. Berarti 1 kurang dari, sama dengan 1 kurang dari Poisson distribution, double klik, kemudian X-nya 49, ya, lambda-nya 30, kemudian kumulatifnya true ya. Nah, ini 0,000519. Berikutnya peluang X lebih kecil sama dengan 12, berarti sama dengan Poisson distribution, kemudian kita masukkan X-nya 12, kemudian lambda-nya masukkan 35, dan kumulatifnya ini true ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian peluang X antara 25 sampai dengan 35. Ini sama dengan Poisson distribution, double klik, ya, X-nya 35, min-nya 30, kumulatifnya true, tutup, dikurangi dengan Poisson
Ya, 24, X-nya, min-nya 35, kumulatifnya true. Nah, ini di hasilnya. 0,810242416. Ya, berarti peluang dalam suatu proses produksi terdapat sekurang-kurangnya 25 sampai dengan maksimal 35 bohlam yang cacat adalah 81,024% atau 0,810242416. Berikutnya sebaran hipergeometrik. Ya, ini rumusnya. Ya, Hx titik 2 n besar, n kecil, k. Ya, di mana x adalah proba acaknya, n adalah jumlah total objek, n kecil adalah total pengambilan, k adalah jumlah keberhasilan. Ya, ini teladannya. Jika dari 200 anggota Senat yang terdiri dari 80 Senat yang berasal dari Republik dan 120 Senat yang berasal dari Demokrat, akan dipilih suatu komisi beranggotakan 10 orang. Tentukan peluang terpilihnya anggota Senat yang berasal dari Demokrat sebanyak A. 7 orang, B. Sekurang-kurangnya 5 orang, C. Maksimal 9 orang, dan D. Sekurang-kurangnya 3 sampai dengan maksimal 8 orang. Baik, diketahui N besarnya itu adalah 200 ya, ini. Kemudian N kecilnya 10, ini anggota komisi, 10 orang. Kemudian K-nya 120. Ya, K-nya 120. Nah, A tadi ya, peluang X sama dengan 7. Kemudian B, peluang X lebih besar sama dengan 5. Atau sama dengan 1 kurang peluang X lebih sama dengan 4. Yang C, maksimal 9 orang, berarti peluang X kurang dari sama dengan 9. Yang D, antara 3 sampai dengan 8, berarti ini peluang X lebih besar sama dengan 3, dan lebih kecil sama dengan 8, sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 8, kurang peluang X kurang dari sama dengan 2. Ya, nah ini fungsi dari Excel ya, sama dengan heap-geom titik dist ya. Ini sampel S, number sample, population, number pop, dan cumulative true or false. Jadi sampel S itu X-nya, number sample itu adalah N kecilnya, population itu adalah K kecil, dan number population adalah N besar. Kemudian ini kumulatif true kalau dia sama dengan, ini kumulatif true kalau dia lebih kecil dari dan sama dengan, false kalau dia sama dengan. Baik ya, kita mulai. Ini sama dengan heap-geom, ini heap-geom disk, double klik. Ya, kemudian X-nya berapa? 7 ya. X-nya 7, titik koma. Number sampelnya ini N kecilnya 10 ya, N kecil 10, K-nya 120, kemudian N besarnya 200, kumulatif sama dengan false ya. Kalau kita akan mencari yang sama dengan. Tutup, enter. Ya, ini hasilnya 0217696. Berikutnya yang B ya, ini sama dengan 1 kurang dari heap-geom disk, double klik. Ya, X-nya 4, kemudian N-nya, N kecilnya 10, kemudian K-nya 120, N besarnya 200, ya, kumulatifnya sama dengan true. Tutup, ya, hasilnya 0,8397. Yang C, peluang X kurang dari sama dengan 9, sama dengan heap-geom distribution. X-nya tadi berapa? 9, kemudian number sampelnya N kecilnya 10, K-nya 120, N besarnya 200, kemudian kumulatifnya true ya. Tutup, ini hasilnya 0,99483. Yang terakhir, peluang X antara 3 sampai dengan 8. Heap-geom distribution 8, kemudian 10, kemudian K-nya 120, N besarnya 200. Ya. True, tutup, dikurangi dengan heap-geom distribution 2 ya. X-nya 2, kemudian N kecilnya
10, K-nya 120, N besarnya 200. Ininya true ya, kumulatifnya. Nah, hasilnya 0,947038. Berikutnya yang normal ya, sebenarnya normal. Dan 1, diketahui bahwa rata-rata IQ manusia dewasa adalah 100 dengan simpangan baku 15. Jika dipilih satu orang dewasa secara acak, tentukan peluang bahwa IQ orang yang terpilih tersebut adalah A, nilainya di atas 90, B, kurang dari 110, C, maksimal 120, D, sekurang-kurangnya 80, sampai dengan maksimal 135. Nah, ini rumus sembarang normal ya. Ada simpangan baku, sigma, dan mu ini adalah rata-ratanya. Baik, di soal diketahui bahwa mu sama dengan 100, mu-nya, dan sigma sama dengan 15. Ya, yang A berarti peluang X lebih besar dari 90. Ini sama dengan 1 kurang peluang X kurang dari 90. Nah, rumusnya ini untuk yang normal ya, sama dengan normal distribution, ya, norm dis, kemudian ini X, min, standard deviation, dan kumulatif true or false. Ini normal S distribution, ini Z kumulatif, ininya true or false. True kalau lebih kecil sama dengan, false kalau dia sama dengan. Baik, kita mulai ya. Yang pertama ini, peluang X lebih besar dari 90, ini sama dengan 1 kurang peluang X kurang dari 90. Berarti ini sama dengan fungsinya normal distribution. Ini double klik. Ya, kita masukkan X-nya 90, kemudian min-nya tadi 100 ya, dan simpangan bakunya 15. Kemudian kumulatifnya adalah true. Nah, hasilnya berarti 74,75%. Berikutnya peluang X kurang dari 110. Sama dengan, ini berarti normal distribution, kemudian X-nya 110, kemudian min-nya itu 100, simpangan bakunya 15, kumulatifnya true ya. Nah, ini hasilnya 0,745077, sama ya dengan yang di atas. Kemudian yang C, peluang X kurang dari sama dengan 120. Sama dengan normal distribution, di double klik. X-nya 120, kemudian min-nya 100, simpangan bakunya 15, kumulatifnya true. Nah, ini hasilnya. Berarti 90,87%. Maksimal yang ber-IQ kurang dari atau sama dengan 120. Yang terakhir, berapa yang IQ-nya antara 80 sampai dengan 135, berapa peluangnya? Sama dengan ini, peluang X kurang dari 135 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 80. Sama dengan normal distribution, double klik ya, 135, X-nya, kemudian min-nya 100, simpan bakunya 15, kemudian true. Ya, kurangi dengan normal distribution, double klik ini ya 80, kemudian 100, kemudian 15 ya. Kumulatifnya true. Nah, ini hasilnya 89,8973%. Berikutnya, dan 2, diketahui bahwa rata-rata IQ manusia dewasa adalah 100 dengan simpangan baku 15. Jika dipilih satu orang manusia dewasa secara acak, tentukan berapa nilai IQ yang memberikan A, peluang nilainya di atas X adalah 5%, B, peluang kurang dari X adalah 10%. Nah, ini berbeda dengan yang teladan 1 tadi ya. Kalau yang tadi mencari nilai peluangnya, yang ini kita mencari nilai X-nya. Baik, nah diketahui mu-nya 100, kemudian simpangan bakunya 15 ini ya. Nah, ini fungsi di Excel-nya adalah sama dengan norm.inv, inverse ya, probability, kemudian mean, dan standard deviation. Untuk yang normal baku, ya ini sama dengan norm.s.inv dalam kurung probability.
Ya, baik, kita mulai yang pertama ya. Yang A dulu, berarti peluang X lebih besar dari X sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Ini sama dengan 1 dikurangi dengan 0,05 sama dengan 0,95. Peluang X kurang dari X-nya. Ya, ini gambarnya. Jadi berapakah X-nya? Ya, dengan luasan daerah ini 0,95. Jadi sama dengan norm inverse, kemudian peluangnya tadi 0,95, titik koma, minnya tadi 100, dan simpangan bakunya adalah 15 meter. Nah, ini 124,6728. Nah, berikutnya, berapa peluang X kurang dari X sama dengan 0,10 atau 10%. Berarti X yang memberikan luas daerah yang kuning ini 0,10. Ya, berarti sama dengan norma inverse. Baik, ini peluangnya 0,10, kemudian min-nya atau rata-ratanya itu 100, kemudian standar deviasinya atau simpangan bakunya 15. Nah, 80,77673. Berarti peluang X kurang dari 80,77673 adalah 10%. Demikian topik kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.